Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya kita siap bukan hanya untuk merenovasi gereja, tetapi juga mentransformasi hati kita oleh firman Tuhan. Ulangan 17 ayat yang kedua sampai dengan 17. Apabila di tengah-tengahmu di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya, dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari, atau bulan, atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu. Dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu haruslah kau lempari dengan batu sampai mati. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja, janganlah ia dihukum mati. Saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengah kamu. Saudara, apa sih perbuatan jahat itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbuatan jahat adalah perbuatan atau tindakan yang buruk, tidak baik, atau menyimpang dari norma yang berlaku, seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, penipuan, dan lain sebagainya. Semua tindakan-tindakan ini dikatakan sebagai perbuatan yang jahat. Dan kita semua setuju bahwa membunuh, mencuri, menipu, merampok, dan lain sebagainya itu adalah perbuatan jahat. Bahkan kita pun seringkali menganggap bahwa kita adalah orang yang baik-baik saja karena tidak melakukan perbuatan yang demikian. Tetapi saudara, ternyata firman Tuhan hari ini mengatakan ada perbuatan yang dikatakan jahat di mata Tuhan. Dikatakan begini, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu. Jadi ada perbuatan yang dikatakan jahat di mata Tuhan. Perbuatan apa itu? Yaitu perbuatan yang dikatakan melangkahi perjanjiannya. Jadi orang yang melangkahi perjanjian Tuhan itu dikatakan jahat di mata Tuhan. Bisa jadi tidak membunuh, bisa jadi tidak pernah mencuri, bisa jadi tidak pernah menipu. Tapi ketika orang itu melangkahi perjanjiannya, maka dia sudah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, melangkahi perjanjian itu apa, saudara? Dalam terjemahan FAYH itu dikatakan begini: jika kamu mendengar bahwa ada seseorang, laki-laki atau perempuan di dalam negerimu yang melanggar hukum Allah dengan cara menyembah allah-allah lain, matahari, bulan, atau bintang-bintang yang sudah kularang dengan keras. Jadi menurut teks ini, orang yang dikatakan jahat di mata Tuhan itu adalah orang yang melangkahi perjanjiannya, yaitu menyembah allah-allah lain yang sudah dilarang keras oleh Allah. Menyembah patung atau apapun yang diperlakukan sebagai ilah
ternyata membangkitkan kemarahan Allah yang amat besar. Kasih Allah sedemikian besar sehingga menuntut pengabdian mutlak dari umatnya tanpa mendua hati. Menyembah sesuatu yang bukan Allah adalah menyangkali Allah, adalah jahat di matanya, dan melangkahi perjanjiannya. Tindakan ini dianggap jahat di mata Tuhan, dan pelanggaran ini berakibat kematian. Nah, dalam perjanjian lama, saudara, mati itu memang diartikan dalam dua pengertian. Yang pertama adalah putus hubungan dengan Allah, atau kedua, mati dalam pengertian tidak hidup lagi atau kehilangan nyawa. Nah, memang dalam konteks ini itu adalah dalam pengertian yang kedua, yaitu dihukum mati secara fisik. Nah, namun sebelum hukuman mati itu dijatuhkan, maka si terdakwa harus diperiksa dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, dengan baik-baik, dan itu harus dikuatkan oleh keterangan 2 atau 3 orang saksi. Untuk apa? Supaya menghindari terjadinya penumpahan darah orang yang tidak bersalah. Hari ini kita pun juga bisa melakukan yang jahat di mata Tuhan, saudara. Mungkin kita tidak membunuh, kita tidak pernah mencuri, kita tidak pernah menipu, kita tidak pernah merampok. Tetapi manakala kita melangkahi perjanjiannya dengan tidak setia terhadap perjanjian itu, maka kita pun sudah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kita memang tidak menyembah Allah lain. Kita memang tidak punya Allah lain. Kita tetap mengaku dan berKTP Kristen. Namun apabila karena kesibukan, karena pekerjaan, karena persoalan, karena masalah membuat kita tidak lagi setia merenungkan firman, tidak lagi setia membawa persembahan persepuluhan, tidak lagi setia mengikuti kebaktian dan sakramen, dan tidak lagi setia melayani Tuhan, maka kita pun sudah melakukan apa yang jahat di mata Allah. Karena itu, saudara, dalam minggu-minggu Paskah ini, mari kita merenungkan makna kematian dan kebangkitan Yesus. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah wujud dari keadilan dan kebenaran Allah. Mengimani peristiwa ini berwujud pada pemberlakuan penyelamatan dan keadilan Allah dalam komitmen hidup yang utuh dan setia kepada Allah. Orang yang mengimani akan kematian dan kebangkitan Tuhan, maka dia akan berkomitmen mengupayakan untuk setia dengan perjanjian. Semakin bulat komitmen kita untuk setia pada perjanjian, maka kita akan semakin berani memberlakukan kebenaran dalam setiap aspek hidup kita. Mari, saudara, kita benar-benar menjadi orang yang benar, bukan hanya di mata manusia, tapi di mata Allah. Yaitu dengan apa? Setia terhadap perjanjiannya. Kalau kita mulai undur, kalau kita mulai meninggalkan, mari kita kembali kepada perjanjian itu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa yang jahat di mata Tuhan bukan hanya ketika membunuh, ketika mencuri, ketika merampok, tetapi ketika kami melangkahi perjanjian dan tidak setia dengan perjanjian itu, maka itu adalah jahat di mata Engkau, Tuhan. Karena itu ampuni kami, jikalau ada di antara kami yang mulai tidak setia merenungkan firman, tidak setia membawa persembahan persepuluhan, tidak setia di dalam mengikuti kebaktian, dan tidak setia melayani Tuhan. Kami mau kembali kepada perjanjian itu, Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang benar-benar hidup secara utuh di hadapan Tuhan, berkomitmen untuk setia,
berkomitmen untuk memberlakukan kebenaran di dalam hidup kami. Pulihkan setiap kami Bapa, secara khusus di dalam minggu-minggu Prapaskah ini. Hari Rabu nanti kami akan berdoa dan berpuasa. Waktunya bagi kami untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kami makin hidup yang takut akan Tuhan, hidup yang setia dengan perjanjian. Tuhan berkati juga untuk gladi bersih Minggu Paskah, maupun juga nanti untuk peringatan Jumat Agung dan peringatan kebangkitan Tuhan. Biarlah ini menjadikan kami berkomitmen kembali terhadap perjanjian yang telah Tuhan ikatkan. Mengingat saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan lemah tubuh, untuk Abi, anak daripada Mbak Esti, yang juga sedang berada di ruang ICU oleh karena kondisi kritis karena demam berdarah, Tuhan kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada Abi dan juga Mbak Esti yang seorang diri, masih ada 2 anaknya yang juga sakit di rumah. Biarlah kiranya imannya teguh, imannya tidak goyah, dan Tuhan yang menolong sehingga masa kritis ini segera terlewati. Demikian juga untuk Ibu Titik Surawati, juga Tuhan tolong supaya mengingat kembali akan perjanjian dengan Tuhan, imannya kepada Engkau, dan biarlah kiranya Tuhan yang memulihkan. Demikian juga untuk Bapak Basar Subagio, Tuhan kiranya Engkau memberikan kekuatan. Biarlah kiranya di dalam segala apa yang terjadi, oleh karena jatuh dan akhirnya dirawat, biarlah hatinya terus berpaut kepada Engkau. Doanya hanya memohon kepada Tuhan saja. Kiranya Tuhan yang menolong saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.